mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Dan dikisahkan orang bahwasanya ada seseorang yang muda, terlebih baik mukanya, ya, rupawan bu, maksudnya ganteng. Kata sekarang nih emak-emak ngelihat yang laki-laki, apa namanya, yang laki-laki masih muda tuh, nenek-nenek kena berondong. Nah katanya ada anak muda tampan, ganteng, masuk ia mampir ke rumah Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia mampir tuh anak muda nih, padahal memberi salam atasnya, ya namanya bertamu, ketok pintu ngucapin salam. Dan malaikat maut adalah ia duduk di rumah Nabi Allah Daud. Kebetulan di saat anak muda tadi bertamu ke rumah Nabi Daud, udah ada tamu duluan yang lain. Tamunya Bu Jahra bukan dari kelompok manusia, dari malaikat. Malaikatnya pun juga yang bikin manusia takut, malaikat maut. Nah ini, jadi malaikat maut ada duduk di rumah Nabi Allah Daud, udah namu duluan tuh, menghadap ia, ya, ada tamu anak muda, diliatin bahasa kita tuh sama malaikat maut. Maka berkata malaikat maut kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, sesungguhnya adalah umur orang muda ini tinggal 6 hari lagi aku mengambil rohnya. Itu malaikat maut langsung bu yang ngomong sama Nabi Daud. Nabi Daud itu anak muda, tamu anda, umurnya 6 hari lagi mau saya cabut rohnya. Emang udah tugasnya bu malaikat maut mencabut roh manusia. Maka terkejut Nabi Allah Daud mendengar hal itu. Kaget Nabi Daud. Ya mungkin bahasanya begini bu, ya kasihan amat tuh anak muda, umur masih muda, usianya tinggal 6 hari lagi. Nah kan Nabi Daud, nabi-nabi yang dulu bu, ya Allah umurnya ratusan tahun. Ada nabi yang umurnya ribuan tahun. Udah paling pendek kita bu, umurnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60-70. Sungguh pun umur kita ini pendek, tapi berbahagialah ibu. Kenapa Ustaz? Hanya umatnya Nabi Muhammad saja yang paling duluan masuk surga. Ya iya, karena buka pintu surga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nabi-nabi yang lain beserta umat-umat kaum golongannya, duluan siapa? Dibuka oleh Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita tahu umur kita pendek, kata orang hutan kayu Ustaz Ibrahim, jangan kebanyakan gaya, jangan pakai belagu. Maksudnya Ustaz jangan belagu bagaimana? Udah umur itu nggak ada yang tahu, ya. Ini mau nomor ibu nih, ya kan? Yang umurnya udah mulai paruh baya, udah 40, 50, lagi 60, ya Allah. Yang hari ini umurnya 63 tahun kurang sehari, siap-siap termalam. Astagfirullahaladzim. Iya. Panjang umur mah bagus bu, tapi panjang umurnya dalam taat ibadah. Apa artinya panjang umur? Ya Allah, mentang-mentang tuh nenek-nenek Ustaz Ibrahim badannya masih langsing, rambut panjang diriap, dikasih warna-warna jagung, merah-merahan. Badan ABG nih, ya kan? Allahu Akbar. Celana jeans warna pink, kaos warna biru, pakai sepatu mantap,
subuh hari Minggu jalan olahraga, rambut udah kayak artis. Ada nenek-nenek ingat mati masih bergaya aja. Allahu Akbar. Makanya Bu, saya lebih senang ibu-ibu begini nih. Kenapa? Hadir pengajian udah. Ini bukan saatnya Bu mikirin dunia, udah. Saat kita mikirin apa? Tinggal nunggu mati Bu Jera kita sekarang. Bener, masa-masa muda kita udah habis Ustaz Ibrahim. Sekarang tugas kita apa? Menularkan kebaikan kita, kebiasaan kita hadir majelis taklim, ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ustaz Ibrahim punya muridnya banyak-banyak tuh dari kecil dididik. Sekarang udah mulai pada banyak Ustaz Ibrahim, udah mulai ABG ya buat antum ya. Tuh enggak berasa. Itu memang kita apa namanya bahanin buat kelak di kemudian hari, masing-masing kita satu persatu udah nggak ada, itu akan tumbuh terus anak-anak kita yang hadir pengajian. Ibu jadi orang tuanya, nanti dari alam kubur ngeliatin tuh anaknya ngaji, Ustaz Ibrahim girang seneng. Lah kan dibacain tiap ngaji. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe itu doa ke maknya yang meninggal. Girang maknya. Jadi bukan ibu masih hidup aja doain anak Bu. Orang tua kita yang udah wafat di alam kubur, mereka pun doain anaknya. Doain. Nggak percaya? Cobaan. Bener Bajera. Nggak percaya? Mati dulu. Stop. Tapi kan kalau dia mati Bajera nggak balik lagi ke dunia. Nah, iya. Bu, kalau ibu tahu nanti, nih ibu di dunia tiap Sabtu pagi di Majlis Taklim Az-Zikran Nafi'ah mampir, ini taman surga. Biasa mampir di dunia taman surga, Allah kasih tadi alam kubur dijadikan taman surga juga. Maka taman surga di alam kubur lebih bagus daripada taman yang ada di dunia. Makanya benar Bu Jahra bilang, kalau udah ada taman surga yang beneran, mau balik ke dunia, ogah mau ngapain? Udah betah Bu Jahra. Kalau orang baik-baik. Tapi kalau orang jahat, na'udzubillah min dzalik. Nah itu, ya. Nah, jadi terkejut Nabi Daud karena mendengar hal itu. Penasaran Nabi Daud nih Bu, maka dinantinya ditunggu oleh Nabi Daud sampai 6 hari. Penasaran bener nggak nih? Ini anak muda sisa 6 hari lagi umurnya. Maka lepas lewat daripada 6 hari itu, lihat Bu, bukan lagi seminggu 2 minggu, hingga 6 bulan. Lah kan jauh Bu, dari 6 hari ke 6 bulan. 6 hari ke 6 bulan jadi setengah tahun. Yang tadinya seminggu kurang 6 hari jadi 6 bulan. Tiada lagi ia mati orang muda itu. Itu anak muda ternyata belum mati-mati. Masih ada aja. Nabi Daud masih lihat tuh anak muda tadi, ya. Nggak lama maka datang pula malaikat maut mengunjungi Nabi Allah Daud kemudian daripada 6 bulan itu. Selang dari 6 bulan semenjak kedatangan yang dulu malaikat maut ke rumah Nabi Daud, datang lagi tuh. Maka di saat itulah berkata Nabi Allah Daud kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, bahwasanya engkau berkata dahulu saat kau mengunjungi kediamanku, datang ke rumah Nabi Daud, berpas-pasan ada tamunya anak muda. Kata engkau adalah umur orang muda itu ya tinggal 6 hari lagi. Maka sekarang itu sudah lalu, sudah lewat 6 bulan, belum ia mati." Nah, jadi seakan-akan nih Bu, malaikat maut diinterogasi sama Nabi Daud. Dulu kau bilang, nih tamuku anak muda umurnya tinggal 6 hari. Ternyata lewat 6 bulan, tuh anak muda kenapa belum mati juga? Kan yang bilang kau sendiri.
6 hari lagi akan saya cabut ruh anak muda itu. Ternyata belum mati. Maka sembah malaikat maut kepada Nabi Allah Daud. Apa kata malaikat maut? Adalah orang muda itu, ini si tamu Nabi Daud ya anak muda, tatkala ia keluar pergi izin pamit daripada kamu, keluar dari rumahmu hai Nabi Daud, maka anak muda tadi bertemu ia dengan seorang fakir, dan bukan cuma sekedar bertemu doang, maka lalu diberi sedekah kepadanya. Tuh cakep, anak muda ganteng, punya duit, tangannya murah, mau berbagi. Nah ini ada orang miskin, fakir, dibagi. Tuh anak muda dikasih sedekah. Maka aku surat, aku catat baginya, bagi si anak muda tadi, umur yang sisa 6 hari berubah jadi 60 tahun. Sebab apa bu? Sedekah. Tuh lihat. Jadi balasan sedekah itu nggak main-main, ya. Jadi banyak di lain hadis Nabi sabdakan Said Ibrahim, as-sadaqatu tadfa'ul bala, begitu wajira. Sedekah itu menghindarkan, mencegah daripada tertimpa musibah bala. Jadi sedekah yang menyelamatkan kita. Itu yang diartikan panjang umur begitu. Boleh jadi tadi seseorang akan tertimpa musibah, tetapi sebelumnya dia sempat bersedekah. Sedekah itulah yang jadi sabab si orang itu terhindar. Sering kadang-kadang kita lihat di tayangan video, ada CCTV wajara, orang lagi diri di pohon, ada sababi aja, tiba-tiba dia agak sedikit bergerak menghindar, bergeser, nggak lama tuh pohon ambruk, bruk. Coba kalau dia nggak pindah, kira-kira bagaimana? Ketiban mati. Boleh jadi ini orang ada amalan sedekahnya. Duh. Jadi selama ini kita nggak berasa, ternyata kalau kita ini alhamdulillah selamat, jalan kaki, naik kendaraan, ibu pergi ke sana kemari, yang kemarin lebaran pulang kampung balik ke Jakarta selamat, boleh jadi sabab ibu punya sedekah. Bukan hanya faktor nominalnya yang besar, sedikit pun tetap Allah akan catat nilainya yang menyebabkan ibu jadi sehat panjang umur. Nah itu. Ini anak muda bu, sisa 6 hari gara-gara sedekah, manakala maut catat, ini anak nggak jadi dicabut, berubah umurnya jadi 60 tahun. Nah. Tiada aku ambil ruhnya, nggak aku cabut kata malaikat maut, melainkan kemudian daripada itu, kecuali setelah 60 tahun kemudian baru tuh anak muda dicabut ruhnya. Artinya apa? Baru meninggal. Nah ini sekarang bu, ya Allah, kita sedekah aja nggak berapa duit. Kadang-kadang sedekah nolongin orang nominalnya nggak berapa duit, maaf bu Haji Hera, cuman ceritanya panjang deh, paham nggak? Nah dari mana? Itu tadi ada pengemis minta-minta, kesian sih ya, terus tolongin, iya tolongin, berapa? Nggak banyak sih, goceng. Coba kalau bukan sahabat bantuin gak bakal makan tuh seharian. Ya Allah tuh mulut udah ngasih goceng aja, pancit aja jangan, udah sedekah aja, ada kasih, nggak ada maaf, persahabatan, permisi dulu ya. Jangan udah ngasih kagak orang dicaci maki, jangan. Mungkin ada ibu-ibu muda atau anak muda, mbak, masih muda, kenapa sih ngemis-ngemis, kenapa nggak kerja? Bapak, kalau bapak punya peluang kerja, saya mau kerja. Dia ngemis gara-gara apa? Emang kerja kesana kemarin nggak ada peluangnya gitu loh. Kalau ada kerja mungkin dia bakal kerja. Atau mungkin ada faktor yang lain. Kenapa bapak nggak kerja atau dagang? Maaf bapak, saya mau dagang nggak punya modal. Saya mau kerja, faktor usia saya nggak mendukung, kesehatan saya tengah berkurang. Nah udah, makanya di saat kita lagi sehat bu, dijaga ya, wasihataka qabla saqmika, sehatmu jaga sebelum datang masa sakitmu. Nah ini
Jadi apa yang menolong kita? Sedekah. Maaf Bu, mungkin buat ibu yang para agnia ada rezekinya, ibu bisa sedekah dengan hartanya. Tapi juga para asatidzah, para guru Ustaz Ibrahim, para guru-guru itu sedekahnya walaupun wajihara, nggak lewat harta, mereka bersedekahnya lewat ilmunya. Nah itu, jadi masing-masing ada timbal baliknya. Guru dengan sukarela dia siapkan waktunya walaupun capek. Ya, jadi sedekah yang menyelamatkan tuh anak muda tadi Bu, umurnya harusnya tinggal 6 hari, jadi dipanjangkan 60 hari. Tapi nanti Ibu masa protes, Ustadz, berarti kalau orang sedekah umurnya dipanjangin, insya Allah. Berarti makin banyak sedekah, makin panjang umurnya. Pertanyaannya, Ibu mau berapa panjang umurnya? Hah? Bu Jahra, maaf, jangan singgung, saya mau tanya. Bu Jahra mau umurnya sampai 150 tahun? Hah? Bu, ada yang mau nggak umurnya sampai 150? Dia kan mau panjang umur. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Doa kepanjangan kan? Bukan kepanjangan, udah nggak ada temennya. Nah, iya. Jadi jangan beranggapan tiap sedekah panjang umur tiap, bukan maksudnya ya sedekah itu jadi sababiyah. Umurnya Bu pasti kita akan ada batasnya, tetap sepanjang-panjang umur kita tetap ada batasnya. Tapi ini maksud itu maksudnya di samping nominalnya tambah panjang usia Bu Jahra, ibu-ibu, artinya apa? Di sisa-sisa umur itu makin tambah manfaat, tambah berkah. Itu yang berasa di kita kayaknya semenggak hidup panjang umur. Nah begitu. Sekarang maaf ada nggak orang umurnya buat kita kelihatannya orang panjang umur juga ya, 60, 70, 80. Cuman minta maaf jauh dari tempat ibadah, kagak sholat. Percuma nggak? Percuma. Apa artinya Anda panjang umur? Ya, harusnya Anda makin sadar diri, makin tua udah bau tanah. Ya iya, udah nggak lama lagi. Jangan yang tua, yang muda aja juga jangan suka nyepelein umur, ya. Jadi pelajaran buat kita di saat ada kesempatan, ada peluang, apalagi didukung materi. Jangan pernah menunda kesempatan untuk saling bersedekah, berbagi, karena nanti efeknya akan balik ke pribadi kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas